darimu Bunda, penerang langkah hidup kami. Kau jaga kami hinggalah kini dalam siaran iman kami. Ajari kami taat dan setia pada Sang Satya seperti Bunda, berbagi kasih dan melayani, saling mencinta sebagai saudara. Bawalah kami pada Sang Putra, menyongsong janji keselamatan. Bunda Maria, lindungi kami, doakan kami selamanya. Bunda Maria, Bunda kami, Engkau pelindung umat Allah. Bunda Maria, Kaulah teladan kesetiaan dan ketaatan. Doa dan cinta darimu Bunda, penerang langkah hidup kami. Kau jaga kami hinggalah kini dalam siaran iman kami. Ajari kami taat dan setia pada Sang Satya seperti Bunda, berbagi kasih dan melayani, saling mencinta sebagai saudara. Bawalah kami pada Sang Putra, menyongsong janji keselamatan. Bunda Maria, lindungi kami, doakan kami selamanya. Bunda Maria, Bunda kami, Engkau pelindung umat Allah. Bunda Maria, Kaulah teladan kesetiaan dan ketaatan. Doa dan cinta darimu
penerang langkah hidup kami. Kau jaga kami hinggalah kini dalam siaran iman kami. Ajari kami taat dan setia pada Sang Satya seperti Bunda, berbagi kasih dan melayani, saling mencinta sebagai saudara. Bawalah kami pada Sang Putra, menyongsong janji keselamatan. Bunda Maria, lindungi kami, doakan kami selamanya. Bunda Maria, Bunda kami, Engkau pelindung umat Allah. Bunda Maria, Kaulah teladan kesetiaan dan ketaatan. Doa dan cinta darimu Bunda, penerang langkah hidup kami. Kau jaga kami hinggalah kini dalam siaran iman kami. Ajari kami taat dan setia pada Sang Satya seperti Bunda, berbagi kasih dan melayani, saling mencinta sebagai saudara. Bawalah kami pada Sang Putra, menyongsong janji keselamatan. Bunda Maria, lindungi kami, doakan kami selamanya. Bunda Maria, Bunda kami, Engkau pelindung umat Allah. Bunda Maria, Kaulah teladan kesetiaan dan ketaatan. Doa dan cinta darimu Bunda, penerang langkah
Kau jaga kami hinggalah kini dalam siaran iman kami. Ajari kami taat dan setia pada Sang Satya seperti Bunda, berbagi kasih dan melayani, saling mencinta sebagai saudara. Bawalah kami pada Sang Putra, menyongsong janji keselamatan. Bunda Maria, lindungi kami, doakan kami selamanya. Bunda Maria, Bunda kami, Engkau pelindung umat Allah. Bunda Maria, Kaulah teladan kesetiaan dan ketaatan. Doa dan cinta darimu Bunda, penerang langkah hidup kami. Kau jaga kami hinggalah kini. Terletak di sisi samping Taman Budaya Hadir Tersuci, Paroki Bunda Maria Cirebon mencoba untuk menyediakan fasilitas yang bisa memadai melalui Rumah Mulia. Nantinya Rumah Mulia akan memiliki berbagai fasilitas seperti ruang doa atau kapel, ruang pertemuan sebagai sarana untuk berkumpul, penginapan bagi yang membutuhkan, serta dilengkapi dengan lobi, taman, dan koridor sebagai penunjang. Rumah Mulia merupakan suatu bentuk usaha kami untuk dapat melayani umat secara maksimal. Berbagai fasilitas yang tersedia nanti diharapkan dapat berguna untuk berbagai keperluan doa, peringatan arwah, pelayanan pada mereka yang sudah meninggal, dan sebagainya. Semoga melalui kehadiran Rumah Mulia bisa menjadi tanda kehadiran Allah yang mencintai dan memperhatikan kehidupan manusia. Terletak di sisi samping Taman Budaya Hadir Tersuci, Paroki Bunda Maria Cirebon mencoba untuk menyediakan fasilitas yang bisa memadai melalui Rumah Mulia. Nantinya Rumah Mulia akan memiliki berbagai fasilitas seperti ruang doa atau kapel, ruang pertemuan sebagai sarana untuk berkumpul, penginapan bagi yang membutuhkan, serta dilengkapi dengan lobi, taman, dan koridor sebagai penunjang. Rumah Mulia merupakan suatu bentuk usaha kami untuk dapat melayani umat secara maksimal. Berbagai fasilitas yang tersedia nanti diharapkan dapat berguna untuk berbagai keperluan doa, peringatan arwah, pelayanan pada mereka yang sudah meninggal, dan sebagainya. Semoga melalui kehadiran Rumah Mulia bisa menjadi tanda kehadiran Allah yang mencintai dan memperhatikan kehidupan manusia. Terletak di sisi samping Taman Budaya Hadir Tersuci, Paroki Bunda Maria Cirebon mencoba untuk menyediakan fasilitas yang bisa memadai melalui Rumah Mulia. Nantinya Rumah Mulia akan memiliki berbagai fasilitas seperti ruang doa atau kapel, ruang pertemuan sebagai sarana untuk berkumpul, penginapan bagi yang membutuhkan, serta dilengkapi dengan lobi,
taman, dan koridor sebagai penunjang. Rumah mulia merupakan suatu bentuk usaha. Bapak, Ibu, saudara-saudari, segenap kaum muda, selamat pagi. Semoga sehat, bahagia, sejahtera bersama keluarga. Kita bersyukur atas kesempatan merayakan Ekaristi hari ini. Kita merayakan Minggu Biasa ke-6. Perayaan akan dipimpin oleh Romo Asran SSCC, petugas tatib dari Santa Cecilia, dan kur dari lingkungan Santa Rosa. Mohon perhatian untuk beberapa hal berikut. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan di Gereja Bunda Maria Cirebon, Saudara Franciscus Peter Livianto dari lingkungan Santa Bernadette dengan Saudari Mikaela Choa Claudia Yulianti Purnama dari Paroki Santo Paulus, Sendang Guo, Semarang. Umat sekalian yang mengetahui halangan untuk sahnya perkawinan, supaya memberitahu pastor paroki. Minggu 13 Februari pukul 10, pertemuan BIR, Bina Iman Remaja, di Pendopo Taman Budaya. Dibuka pendaftaran baptis bayi. Bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan mengambil formulir di sekretariat. Dibuka pendaftaran katekumen anak SD sekolah dasar. Bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan mengambil formulir di sekretariat. Dibuka pendaftaran katekumen dewasa. Silakan menghubungi sekretariat. Pendaftaran ditutup 20 Februari 2022. Jumat sampai dengan Minggu, tanggal 4 sampai 6 Maret akan ada pembinaan persiapan perkawinan. Bagi yang ingin mendaftar, silahkan mendaftar di sekretariat. Umat yang menerima komuni adalah umat yang dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Bagi yang belum dapat menyilangkan tangan di depan dada. Untuk persembahan atau kolekte, Bapak Ibu dapat menggunakan scan barcode atau transfer ke rekening PGAK Bunda Maria Cirebon. Sekarang, mari kita hening sejenak mempersiapkan diri untuk merayakan Ekaristi dengan khidmat, dengan lagu pembuka dari Madah Bakti nomor 601.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan kaum muda dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Pada pagi hari ini mari kita bersama-sama kita buka hati kita bersyukur atas berkat, kasih, dan cinta Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dia yang terus mendampingi dan menyertai kita, entah dalam keadaan susah maupun senang, bahagia maupun menderita. Ia selalu ada bersama-sama dengan kita. Namun kita juga menyadari bahwa kita seringkali melukai hati Allah oleh karena dosa-dosa kita. Maka mari di awal perayaan ini dengan rendah hati mari kita mohon ampun. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Nabi Agung yang mewartakan dan melaksanakan penyelamatan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Nabi Agung yang demi cinta kasih mengorbankan hidup, tetapi bangkit jaya mengalahkan maut dan dosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Nabi Agung yang membawa pandangan hidup bahagia yang baru. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Dalam perayaan Ekaristi ini kita juga berdoa mohon berkat dan kasih Tuhan, roh kebijaksanaan turun atas para romo kita dari dekenat ini yang sedang melaksanakan sinode yang dibuka pagi ini. Semoga mereka boleh senantiasa didampingi dalam hari-hari pelaksanaan sinode ini agar menghasilkan sebuah hasil yang baik demi pertumbuhan iman umat di tempat ini. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, di persimpangan-persimpangan jalan Engkau menemui kami, mengajak kami untuk mengikuti Engkau dan meninggalkan kesombongan kami. Janganlah kami masih menyombongkan kekuatan kami, tetapi bukalah kiranya hati kami untuk rahmat-Mu,
dan buatlah kami percaya penuh kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah gersang, di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagia
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pula lah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam hidup ini, maka kita ini orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacita dan bergembiralah, sabda Tuhan, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela, serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa,
karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan kamuda dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sudah pada makan? Sudah. Berarti Anda adalah orang-orang yang celaka. Karena hari ini Yesus mengatakan, celakalah mereka yang sekarang ini kenyang. Ada yang belum makan? Yang belum makan adalah orang-orang yang berbahagia. Karena berbahagialah mereka yang saat ini lapar. Sabda Yesus dan juga bacaan pertama serta bacaan kedua hari ini mengajak kita untuk melihat dua sisi dari kehidupan kita. Suka dan duka, bahagia dan tidak, celaka dan penderitaan. Dua realitas yang senantiasa dari hari ke hari akan terus kita alami. Ada momen di mana kita mengalami kebahagiaan, tapi ada juga saat di mana kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Tapi yang menjadi refleksi dan pertanyaan bagi kita adalah, apa yang membuat kita bahagia? Situasi seperti apa yang membuat kita menjadi orang yang bahagia? Apa yang menjadi alasan kebahagiaan kita? Atau saat seperti apa yang bagi kita adalah momen di mana kita merasa sebagai orang yang paling tidak beruntung dalam kehidupan. Seringkali yang kita pakai sebagai ukuran adalah hal-hal yang bersifat duniawi. Soal makan minum, pekerjaan, usaha. Ketika usaha berjalan dapat untung banyak, kita akan bahagia. Ketika usaha tidak berkembang, kita merasa tidak bahagia dan hidup penuh dengan penderitaan. Ketika orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita semuanya baik-baik semuanya dengan kita merasa sebagai orang yang bahagia. Itu adalah ukuran-ukuran duniawi kita. Dan seringkali kemudian kita mendasarkan hidup kita kemudian pada hal-hal yang duniawi itu. Maka tidak heran kemudian kita akan terus bekerja mengusahakan kesuksesan, mengusahakan keberhasilan, atau bagaimana supaya keluarga kita semuanya baik-baik dengan kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita bahkan harus kita beli supaya selalu memuji kita, selalu berada di pihak kita. Dan ini adalah realitas, kita tidak bisa menghindari itu. Keinginan duniawi kita. Kalau kita mendengar bacaan-bacaan hari ini, justru yang menjadi sumber kebahagiaan kita hanya satu. Kalau dalam bacaan pertama dalam nubuat Nabi Yeremia, kalau tadi kita mendengar dengan baik, siapa yang hidupnya bersandar pada Tuhan, siapa yang selalu menyerahkan hidupnya di bawah bimbingan dan pimpinan Tuhan, dia seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai yang selalu hijau daunnya, yang selalu bersemi dan selalu menghasilkan buah. Dan dia tidak perlu khawatir, dia tidak perlu takut akan datangnya musim panas. Suatu gambaran bagi kita yang luar biasa. Saat hidup kita selalu berserah kepada Tuhan, hidup di dalam bimbingan dan kasih Tuhan, kita digambarkan seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai yang terus mengalir. Tetapi mereka yang tidak berpihak pada Tuhan, mereka yang mengandalkan hidupnya pada kekuatannya sendiri, mereka seperti semak belukar di padang gurun, tidak mampu menghasilkan buah dan kering kerontang. Pertanyaan bagi kita adalah,
seperti apa hidup kita saat ini. Apakah hidup kita itu seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai yang terus mengalir, yang tidak punya ketakutan akan musim panas, atau kita adalah semak belukar di padang gurun yang setiap hari hidup dalam ketakutan, yang setiap saat hidup dalam kekhawatiran karena alasan-alasan duniawi, pekerjaan, usaha, keluarga, pergaulan, dan lain sebagainya. Sabda Yesus dalam bacaan Injil hari ini pun mengajak kita untuk melihat diri kita dengan pola yang sama. Saat kita sungguh mau memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita menjadi orang yang berbahagia. Sebaliknya saat kita sungguh hanya mau mengandalkan diri kita sendiri, kita menjadi orang yang celaka. Namun seringkali kita berpikir bahwa untuk menjadi orang yang sukses tidak bisa menjadi orang yang jujur. Untuk menjadi orang yang hebat dan kaya tidak bisa menjadi orang yang dermawan. Jadi seolah-olah untuk mencapai kesuksesan duniawi kita harus mengorbankan hal surgawi. Apakah bisa demikian? Kalau kita merenungkan bacaan-bacaan hari ini, kita justru melihat justru sumber kehidupan dan kebahagiaan kita saat kita mampu berpegang pada kasih Allah. Hidup sesuai dengan kasih Allah. Siapa yang mengatakan bahwa hidup jujur tidak membuatnya sukses? Jadi harus korupsi, harus bohong sana, bohong sini. Siapa yang bilang menjadi orang dermawan tidak membuatnya menjadi kaya? Ini menjadi tantangan dan perjuangan kita. Apakah kita kalah pada dunia, atau kita harus memenangkan dunia dengan pola hidup surgawi kita dan menjadi orang-orang yang berbahagia? Mari kita buka hati kita mohon rahmat dan kekuatan dari Allah sendiri, sehingga kita sungguh mau berjalan, berpegang pada firman Allah sendiri, sehingga kita kemudian dari hari ke hari tumbuh menjadi manusia yang sungguh berbahagia. Seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai yang mengalir, yang tidak pernah kekurangan air, yang terus tumbuh hijau. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, saudara-saudari, Yesus memakai ukurannya sendiri untuk menyebut orang berbahagia atau celaka. Marilah kita mohon kepada Allah Bapa kita, supaya kita pun tidak menilai dan hidup menurut ukuran-ukuran duniawi, tetapi menurut ukuran Yesus Tuhan kita. Kehadiran Allah membahagiakan kita, kendati masih banyak hal yang harus kita benahi dalam gereja dan kehidupan kita. Bantulah kami ya Bapa, agar kami semakin menyadari dan mampu menciptakan suasana yang memudahkan kita mengenali kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, begitu banyak masalah di negara kami yang harus kami selesaikan bersama para pemimpin kami. Bantulah para pemimpin kami
agar dapat bekerja sama mengembangkan masyarakat yang adil dan beradab. Marilah kita mohon. Di antara kita terdapat banyak orang yang menangis karena beban penderitaan, entah karena bencana alam, rusaknya keadaan publik, dan egoisme di antara kita. Bantulah kami ya Bapa untuk menyampaikan penghiburan-Mu kepada mereka yang menangis karena beban penderitaan. Bantulah mereka menyadari keagungan kasih-Mu yang sanggup mengatasi segala beban derita yang mereka tanggung. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Seringkali hati kita tertutup dan tidak peka akan berbagai persoalan kehidupan, namun hanya memikirkan kepentingan pribadi kita saja. Bantulah kami untuk memiliki hati yang peka dan terbuka bagi keadaan di sekitar kami dan menaruh kepedulian bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Murah, bantulah kami agar kami semakin peka dan tergerak menanggapi permintaan saudara-saudari kami yang mengalami kemiskinan, kelaparan, penderitaan, dan penganiayaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai tanda kesediaan kami untuk selalu mengandalkan diri kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati
kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu, yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi,
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sedialah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita berbagi damai Kristus. Anak domba Allah,
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas Putra-Mu yang telah hadir di tengah-tengah kami untuk menyatakan kebaikan-Mu. Semoga rohnya selalu menjiwai kami, sehingga kami pun selalu berusaha untuk menciptakan kebaikan bersama sebagai cerminan dari kebahagiaan surgawi yang kami harapkan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Ada pengumuman? Terima kasih untuk semua petugas liturgi, misdinar, prodiakon, lektris dan pemasmur, kor dan organis, penata umat, dan juga semua pihak yang dengan caranya masing-masing membuat perayaan ini berjalan dengan baik. Saat ini silakan duduk sebentar. Saat ini para romo kita sedang mengadakan sidang dekenat. Nanti yang akan mau mengikuti acara sudah dimulai tadi jam 10. Nanti silakan ikuti melalui channel YouTube Paroki Bunda Maria. Acara hari ini adalah acara selebrasi dan penutupan Prasinode Dekenat Priangan. Saya hanya memperkenalkan secara singkat nama saya. Nama saya Pastor Asran, SSCC. Untuk 6 bulan ke depan saya tugas di Bandung di Seminari Jamian Jalanako untuk mendampingi para postulan calon frater SSCC. 2 tahun sebelumnya saya di Kepulauan Mentawai, Keuskupan Padang. Asal saya sudah tahu ya, sudah kan cukup lihat rambutnya saja, kalian sudah tahu dari mana asal saya. Ya, jadi saya dari Flores. Hanya itu saja, mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, keluarga masing-masing, usaha karya dan perjuanganmu sepanjang minggu ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi kita sudah selesai.